Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring PJOK hari ini. Bagaimana anak-anak semua? Kalian tetap sehat, semangat ya, mengikuti pembelajaran dari jarak jauh dari rumah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita mengadakan pemanasan atau warming up dengan menggelengkan kepala, ditarik, tahan, kanan kiri tahan, dorong ke depan ditahan, dorong ke atas ditahan, tarik siku kanan kiri, kanan tahan, ke tangan taikkan ke atas ke samping, dan kedua-duanya dorong ke atas, depan, ke samping, kanan kiri, ke belakang, depan, ke belakang. Terima kasih. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran materi kita meneruskan dalam pertemuan daring yang ketiga ini, yaitu tentang senam lantai. Nah, dalam senam lantai ini kalian tentu harus tahu tujuan pembelajaran kalian. Jadi dalam pembelajaran tentu kalian harus tahu punya tujuannya. Setiap melakukan pekerjaan apa saja, kalau ingin jadi orang yang berhasil dan sukses, kalian minimal harus tahu tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran senam lantai di sini adalah minimal kalian memahami gerak dalam senam lantai atau senam irama. Kemudian dua, memahami rangkaian gerak melompat tanpa alat dan tidak alat. Jadi dalam senam lantai ada yang menggunakan alat dan tidak menggunakan alat. Jadi ada dua jenis nanti senam lantai. Yang ketiga, kalian mampu memahami kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana secara konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas senam irama atau senam lantai. Jadi kalian mampu mengkombinasikan keterampilan. Yang keempat, bisa mempraktekkan kombinasi rangkaian gerak sederhana secara konsisten, terkontrol dalam rangkaian gerak spesifik senam lantai. Jadi kalian harus minimal bisa mempraktekkan. Mungkin di antara kalian yang cakrap, dirinya yang terampil dan ginas untuk olahraga, biasanya mampu melakukan rangkaian gerak, bisa menampilkan praktek senam lantai. Nah, senam lantai di sini ada dua macam anak-anak, yaitu senam lantai tanpa alat dan senam lantai menggunakan alat. Senam lantai tanpa alat di sini, contohnya adalah guling depan atau roll depan, guling belakang atau roll belakang, meroda, guling lenting, kayang, dan lompat harimau. Kalian sudah baca semua, sudah pelajari, mulai dari roll depan, roll belakang, meroda, guling lenting, kayang, lompat harimau. Kalian di buku dibaca, dipelajari. Nah, yang kedua, senam lantai dengan alat antara lain yaitu lompat jongkok pada peti lompat, lompat kangkang dengan menggunakan peti lompat harimau dengan menggunakan matras. Ini yang di kelas 2. Sebenarnya masih banyak itu, nanti dipelajari di kelas 3. Jadi senam ada dua, senam tanpa alat, guling depan, guling belakang, meroda, guling lenting, kayang, lompat harimau, dan lain-lain. Kemudian senam lantai, lompat jongkok dengan peti, lompat kangkang dengan pada peti lompat, dan lompat harimau dengan matras. Itu. Nah, dalam senam lantai ini ada rangkaian gerak senam lantai yang bisa digabungkan menjadi satu gerakan, satu tindakan tapi melakukan dua gerakan. Jadi satu perintah bisa dilaksanakan dua kompeten. Rangkaian gerak meroda dan guling lenting. Meroda dan guling lenting. Ingat itu bukunya pelajari. Kemudian rangkaian guling depan dengan guling lenting. Yang ketiga, rangkaian gerak meroda dan roll belakang. Kemudian rangkaian gerak roll depan, belakang, meroda, dan guling lenting. Itu adalah rangkaian gerak. Jadi
Rangkaian gerak itu dua jenis senam tanpa alat itu dirangkaikan menjadi satu, tapi menggunakan alat. Ya kan bisa dari tiga. Kalau kalian pernah lihat di TV, contoh senam lantai, itu satu kali perbuatan, satu kali perintah, itu terdiri dari beberapa kemampuan kompetensi yang dilakukan senam lantai. Dirangkai menjadi satu gerakan secara berurut, padahal adalah 3 atau 4 bentuk kompetensi senam lantai. Bagaimana anak-anak? Kalian paham semua? Baca bukunya, pelajari. Nah, tugas belajar PJOK hari ini yaitu 1. Tolong buka buku PJOK atau LKSC halaman 6 sampai 15. Baca, dipelajari. Kemudian kerjakan uji kompetensi halaman 15-16 di LKS. Tulis yang rapi di lembaran, lalu difoto dan dikirim ke WA Pak Guru. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Boleh bertanya lewat WA kepada Pak Gurunya. Selamat belajar dan mengerjakan tugas, semoga sukses dunia akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.